Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Faridzi dengan NPM 2215061072 dari kelompok 1D. Di video ini saya akan menjelaskan percobaan 5 dengan judul pengkodean yang berisi yaitu encoder, decoder yang terdiri dari decoder anoda dan decoder katoda. Ya, langsung saja. Yang pertama di sini terdapat encoder. Encoder ini terdiri memiliki 9 inputan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang akan menghasilkan output berupa bilangan biner. Jika kita run di sini, untuk mengubahnya kita perlu mengubah inputnya menjadi 0 agar bisa menghasilkan output yang sesuai. Misal di sini kita ubah menjadi 0, maka di sini akan menghasilkan output bilangan biner 1000. Begitu juga selanjutnya, jika kita ubah lagi input yang ini menjadi 0, maka outputnya akan menjadi bilangan biner 0100. Pada encoder ini, jika kita mengubah inputannya, misalnya yang paling bawah menjadi 0, maka bilangan output akan langsung menjadi 1001. Tetapi jika kita mengubah atasnya, input atasnya menjadi 0, maka itu tidak berubah outputnya. Hal ini dikarenakan encoder mengambil nilai yang paling besar. Maka jika kita akan mengulang, jika kita teruskan yang tadi, ya, jika ininya diubah menjadi 0, maka outputnya akan menjadi bilangan biner 1100 atau desimal 3. Dan selanjutnya kita ubah lagi, yaitu akan menghasilkan output bilangan biner 0010 yang merupakan bilangan desimal 4. Selanjutnya akan sama, yaitu 1010 bilangan desimal 5, 0110 bilangan desimal 6, 1110 bilangan desimal 7, 0001 bilangan desimal 8, dan 1001 bilangan desimal 9. Selanjutnya akan saya jelaskan decoder anoda. Pada decoder anoda ini terdapat 4 input dan ada 7 segment, resistor, dan power. Decoder anoda ini memiliki pin yang bertegangan positif. Maka pada di sini semuanya akan bernilai 0 atau low dan akan menyala apabila inputannya 0. Langsung saja kita coba, misal di sini kita ubah menjadi 1, maka di sini 7 segment akan menunjukkan angka 1, yang mana berarti yang menyala adalah yaitu bagian B dan C. Ya, sebelumnya lupa saya jelaskan bahwa yang paling atas adalah B, A, B, yang ini C, D, E, F, G. Jika kita lihat pada segmennya, A merupakan bagian atas tengah, B kanan kanan, C kanan bawah, D adalah kiri tengah bawah, E adalah kiri bawah, F adalah kiri atas, dan G adalah yang tengah. Lalu jika kita ubah lagi menjadi bilangan desimal 2, maka di sini yang akan hidup adalah
bagian A, B, D, F, D, E, dan G. Lalu 3 yang nyala adalah A, B, C, D, dan G. F, E, dan F-nya mati pada bilangan biner 1100 atau 3. Lalu selanjutnya ada bilangan yaitu inputan 0010 atau 4 biner desimalnya dan biner. Yang nyala pada sini adalah 7 segmennya yaitu BD, BC, BC, F, BC, FG. Lalu jika kita ubah kembali, di sini akan yang nyala adalah bagian A, C, D, dan FG. Lalu di sini ada bilangan desimal 7, maka yang nyala adalah A, B, C. Dan jika bilangan desimal 8, maka semuanya akan nyala. A, B, C, D, F, G akan nyala semuanya. Lalu dikatakan ini decoder anoda ini hanya menjawab sampai 9 makanya. Maka ketika sampai di biner 1001 akan menghasilkan desimal 9 dan yang nyala adalah bagian 7 segmen A, B, C, F, G. Jika kita coba di sini, maka hasilnya akan bukan tidak jelas, tapi tidak sesuai karena 7 segmen hanya sampai 9 di sini. Lalu selanjutnya ada decoder katoda. Decoder katoda ini merupakan kebalikan dari decoder anoda yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Jika decoder anoda tadi memiliki tegangan rendah, maka di sini decoder katoda memiliki tegangan tinggi. Ya. Dan 7 segmen pada decoder katoda akan nyala jika bernilai 1 atau tinggi. Sama seperti tadi, jika kita ubah, maka yang nyala di sini adalah yang bernilai 1, yaitu bagian B dan C untuk bilangan biner 1000. Lalu jika kita 2, yang menyala adalah bagian C, maaf, itu adalah A, B, D, E, dan G. Bagian 1 merupakan bagian 1 merupakan yang jika tekanan tinggi atau 1, maka 7 segmennya akan nyala. Lalu selanjutnya ada bilangan desimal 3 atau binernya 1100. Di sini yang nyala adalah A, B, C, D, E, A, B, C, D, dan G. Di sini A, B, C, D, dan G. Dan F-nya mati. Lalu jika kita ke bilangan desimal 4, yang nyala adalah B, D, B, C, dan F, G. Sama seperti tadi, jika bilangan desimal 5, yang nyala adalah A, C, D, dan F, G. Dan 6 yang nyala adalah A, B, C. Dan 8 yang nyala adalah AB semuanya, A, B, C, D, F, G. Lalu dan ada 9 yaitu yang nyala adalah A, B, C, dan F, G. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan lalu penggunaannya dalam sehari-hari.
Yang pertama adalah keuntungan common anoda. Keuntungannya yaitu adalah penyederhanaan koneksi. Dalam konfigurasi common anoda, semua anoda LED terhubung ke terminal positif satu daya yang memungkinkan koneksi bersama untuk semua LED. Ini dapat mengurangi jumlah kabel dan meningkatkan efisiensi instalasi. Lalu, keuntungan kedua dari common anoda adalah mudah dikendalikan. Dalam common anoda, LED dinyalakan dengan memberikan sinyal logika rendah, misalnya 0 volt, ke kaki katoda yang spesifik. Ini dapat memudahkan pengendalian LED dengan menggunakan transistor atau microcontroller. Kekurangan dari common anoda adalah tegangan terbalik. Karena semua anoda LED terhubung bersama, jika ada tegangan terbalik yang diterapkan pada salah satu katoda, maka LED tersebut akan mati. Oleh karena itu, perlindungan diode tambahan mungkin diperlukan untuk mencegah kerusakan akibat tegangan terbalik. Yang kedua, kekurangan kedua dari common anoda adalah tidak cocok untuk aplikasi dengan sinyal terbuka. Dalam konfigurasi common anoda, metode LED harus dikendalikan dengan memberikan sinyal logika rendah. Jika menggunakan rangkaian terbuka yang memberikan sinyal logika tinggi, misalnya tegangan tinggi, maka perlu digunakan logika inversor tambahan untuk mengubah sinyal tersebut. Lalu ada keuntungan common cathode. Yang pertama adalah perlindungan tegangan terbalik. Dalam konfigurasi common cathode, semua katode LED terhubung ke terminal negatif, sehingga LED akan terlindungi dari kerusakan akibat tegangan terbalik. Tegangan terbalik akan menyebabkan LED mati pada katode tertentu, tapi tidak akan mempengaruhi LED lainnya. Lalu ada kompatibel dengan sinyal terbuka. Konfigurasi common cathode bekerja dengan baik dengan sinyal terbuka, di mana katode LED dikendalikan dengan memberikan sinyal logika tinggi. Ini menghilangkan kebutuhan untuk logika inversor tambahan. Kekurangannya dari common cathode adalah penyusunan koneksi yang lebih rumit. Dalam common cathode, masing-masing katode LED harus dikendalikan secara terpisah dengan sinyal logika rendah. Ini dapat memerlukan penggunaan transistor tambahan atau penyusunan koneksi yang lebih rumit dibandingkan dengan common anoda. Lebih banyak label yang diperlukan, karena setiap katode LED dikendalikan secara terpisah. Biasanya diperlukan lebih banyak kabel untuk menghubungkan dan mengendalikan setiap katode LED secara individu. Lalu ada penerapan atau aplikasi encoder dan decoder. Beberapa aplikasi atau penerapannya adalah yang pertama yaitu kontrol kecepatan motor modern. Yang kedua ada kamera penglihatan malam. Ketiga pendeteksi logam. Dan keempat ada sirkuit encoder memiliki aplikasi pada kendaraan robotik. Lalu ada sistem otomasi, pertama sistem otomasi rumah. Lalu ada sistem pemantauan otomatis memiliki berbagai jenis sirkuit encoder. Lalu ada sirkuit encoder yang digunakan dalam sistem komunikasi terenkripsi. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.